Ini sifatul umroh. Begini juga pada sifat haji. Nanti kalau ada yang mau haji juga, kita ada video khusus untuk haji dengan tampilan yang seperti ini, dengan orang langsung, dan betul-betul kita haji pengen sesuai sunnah. Ustadz, kenapa sih kita harus sesuai sunnah Nabi? Karena Pak, tidak ada orang yang lebih mengerti agama ini kecuali Rasulullah. Kalau kita pakai akal pikiran kita, itu bahaya. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saya lagi tawaf 7 kali. Ini pengalaman saya dulu tahun 2014, 2015 bawa jamaah. Ada jamaah kita dari Palopo. Waktu kita sudah selesai tawaf 7 kali. Dia bilang, Ustadz, mohon maaf, kayaknya saya tidak bisa ikut jamaah. Saya bilang, loh kenapa Pak? Kita sekarang menuju makam Ibrahim. Dia bilang, Ustadz, saya 15 tahun menabung. Kebun cengkeh saya di Enrekang, saya jual berkali-kali Ustadz, tidak laku-laku. Kemudian saya harus bertani juga. Istri saya juga berdagang di pasar. Menabung kami 15 tahun Ustadz. Saya sedih juga Pak. Tapi ketika itu dia bilang, Ustadz duluan saja nih. Dia bilang, saya mau putar lagi. Tambah. Saya bilang, mau tambah berapa Pak? Dia bilang, saya mau kasih cukup 70. Saya bilang, ya Allah Pak. Jangan Pak, masih ada sa'i. Saya bilang, tidak apa-apa Ustadz enak. Tiap bulan berangkat. Kami ini lama datang. Coba Pak, kalau agama pakai logika, nggak ketemu Pak. Masya Allah Pak, itu sampai mutawif saya, asisten saya bilang, bawa dulu jamaah ke makam Ibrahim, suruh sholat di belakang sana. Saya hampir ngobrol lama sekali, hampir ada 15 menit mungkin. Saya yakinkan dia bahwa Pak, tidak mungkin diterima kalau 70 kali Bapak tawaf. Sudah capek, tidak diterima pahalanya. Dia bilang, tidak mungkin Ustaz. 7 kali saja Allah terima, apalagi kalau 70 kali. Nah baleki Kak. Tidak ketemu Bu. Masya Allah. Setengah mati saya yakinkan dok. Akhirnya Pak, saya pasrah. Dia bilang, jalan maki Ustaz. Lama ki lagi di sini aja, tunggu maki jamaah. Tapi hati saya tidak bisa menerima. Karena saya bilang, kalau dia 70 kali, saya hakul yakin tidak mungkin sampai umrohnya. Tidak akan bisa diterima. Ibarat mohon maaf Pak. Ibarat orang puasa 3 hari 3 malam. Nanti sunahkan sehari saja. Tidak mungkin. Setengah mati saya berpikir. Saya pasrahlah. Tapi mumpung saya depan Ka'bah saya berdoa. Saya bilang ya Allah. Lembutkan hatinya jamaah saya. Carikan saya solusi. Pas dia bilang baik paling Pak. Saya bilang oke paling. Saya bilang iya Pak saya pergi ke jamaah. Tiba-tiba saya mau balik belakang Pak. Saya tidak tahu tiba-tiba terpikir di otak saya. Di benak di hati saya. Saya Pak, tunggu dulu. Ada saya mau bilang, pergi Mekki, tapi ada saya minta satu saja sama kita. Boleh Ustaz, apa? Dia bilang begitu. Boleh, apa Ustaz? Saya bilang besok subuh, kan ini kondisinya kan malam. Kita umroh ini. Saya bilang besok subuh Pak. Kalau kita sholat subuh, kan imam nanti salam. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jangki salam kita berdua. Dia bilang, kenapa Ustaz? Saya bilang kasih cukup Ki 20. Dia bilang, 20 rakaat Ustaz. Saya bilang, iya. Kan kita suka tambah nolnya toh. Kalau 7 jadi 70. Saya bilang, 2 jadi 20. Dia bilang, Ustaz jangki ajar aja orang aliran sesat. Saya bilang, Pak, kalau kita bilang ini aliran sesat, sholat yang 2 rakaat tidak boleh tambah 20. Begitu tonji tawaf. Karena yang mencontohkan sholat Rasulullah. Persis yang contohkan tawaf Rasulullah. Jadi tidak ada ibadah, saya bilang sama beliau, tidak ada ibadah kecuali sudah dicontohkan. Turun ibadah puasa. Nabi puasa enggak Pak? Puasa Ustaz. Turun ibadah sholat. Puasa. Nabi sholat Ustaz. Tawaf. Nabi tawaf. Bahkan khusus umrah Nabi bilang, litakhudhu anni manasikakum. Agar kalian berhaji berumrah itu lihat caraku berhaji berumrah. Nabi 7 kali Pak, 7 kali. Istrinya mulai goyah. Betul juga Ustaz kalau lebih-lebih nanti aliran sesat kita bilang cocok ibu sini bagi kita biar mi bapak sendiri. Akhirnya bapaknya juga lembut dia bilang betul Pak Ustaz kalau begitu ikut maka. Bayangkan Pak sujud syukur saya Pak hampir tidak jadi saya punya jamaah yang dapat umroh karena dia tambah 7. Jangankan 70 Pak, saya tanya Ki semua, kalau dia tawaf 8 kali dan kasih lebih 1 kali sah atau tidak? Tidak sah. 1 kali saja tidak sah. Nah, muncul lagi pertanyaan, Ustadz, tawaf maka ini putaran keempat, coba ini pentingnya ilmu. Ini mohon maaf ya, tidak menjelekkan, ya, tapi kodong, ya, tidak menjelekkan, tidak menghina, tapi
turut prihatin Pak sama beberapa travel yang cuman pakai, mohon maaf, dia tidak pakai ustadz. Dia pakai pokoknya orang yang sudah lama tinggal di Mekah itu dia kasih jadi pembimbing. Itu banyak sekali. Karena travelnya tidak mau rugi Pak. Karena kalau dia datangkan lagi ustadz dari Indonesia kan biaya banyak. Dia nggak mau rugi, banyak travel kayak gitu. Pernah Pak saya temukan travel, saya tegur ustadznya. Saya tegur mutawifnya. Ternyata dia nggak pernah belajar agama. Belajarnya di situ aja dan dengar aja. Pak, ketika jamaah tawaf 7 kali kan. Dari Hajar Aswad ke Hajar Aswad. Nanti kita lihatkan videonya. Anda tahu ada yang batal wudunya. Kentut, buang angin, ya kan? Karena dia nggak ngerti, bayangkan. Ini bahayanya nggak punya ilmu Pak. Karena dia nggak ngerti. Setelah itu saya dengar dia kasih arahan. Dia bilang, baik yang batal-batal silahkan pergi ambil air wudu, ulang lagi dari awal. Saya yang dengar itu kan kaget Pak. Saya langsung datangin dia. Ustadz kenalan, saya Ustadz Faurozi. Waktu itu saya masih S2 Pak. Pulang liburan saya umroh. Saya bilang, Ustadz afwan tadi saya dengar. Ya ini saya lagi tunggu jamaah saya untuk start dari Hajar Aswad. Dia kan berhentikan jamaahnya sudah kasih arah. Ustadz tadi bilang, kalau yang sudah putar 4 kali terus batal wudunya, ulang lagi dari awal. Betul itu Ustadz? Saya bilang, iya betul. Saya bilang, Ustadz afwan. Saya bukakan hadisnya, saya bukakan perkataan ulama. Coba dilihat Ustadz. Baca Ustadz. Dia bilang, oh iya Ustadz ya. Saya bilang, Ustadz, ketika ada orang tawaf lalu dia batal di tengah, maka dia ambil air wudhu, mengulang di putaran dia batal. Contoh, dia udah 4 kali, terus dia buang angin, gak bisa tangan, kentut Bapak Ibu sekalian, buang angin, maka dia gak usah ulang dari awal. Saya katakan, Ustadz coba bayangkan, itu kalau 4 putaran, coba kalau orang batal di putaran ke-7. Dan mohon maaf kalau orang masuk angin, batal lagi di putaran ke-5, di putaran ke-3 dia batal, dia ulang lagi, di putaran ke-4 dia, Ustadz kapan selesainya? Itu menyiksa manusia Ustadz. Agama ini agama yang penuh kasih sayang, tidak mungkin ada satu ajaran yang menyiksa. Bahkan kalau diteliti dari segi kedokteran, nggak ada yang menyiksa. Betul Ustadz ya? Wah itu orang, ya dia orang Madura, udah lama di sana, dia bilang, waduh Ustadz makasih banyak Ustadz, udah diarah. Iya Ustadz, sampaikan sama yang punya travel. Bilang lain kali harus dipelajari dulu. Ya Ustadz mohon maaf. Saya peluk Pak. Dia peluk juga saya. Akhirnya dia tahulah ilmunya. Bahwa selama ini tuh dia langsung ditugasi bawa jamaah. Sedangkan dia gak punya ilmunya Pak. Padahal ini ibadah. Pakai ilmu. Orang dokteran aja pakai ilmu. Ngajar di kampus pakai ilmu. Kita berdagang ada ilmu. Masa ibadah gak ada ilmunya? Waduh, ada yang lebih parah dok. Bu, sa'i. Saya putar. Saya bersamaan dengan rombongan karena kita sama-sama di sofa kan menghadap Ka'bah. Inna safa wal marwa min sya'airillah. Ada travel samping saya. Jalanlah saya. Kan kadang-kadang ketemu, kadang-kadang enggak. Saya selesai. Sudah mau tahallul, dia masih lanjut. Wah, penasaran saya kan. Saya tariklah satu ini mutawifnya. Ustaz sini dulu Ustaz. Kok antum belum selesai-selesai? Dia bilang, kita baru, antum udah putaran keberapa? Kami udah selesai. Kok antum padahal mulainya sama? Saya bilang ini jaraknya sama. Mestinya kalau kita mulainya sama, ya nggak jauh-jauh lah. Kita ini udah nunggu orang dari toilet, udah mau tahallul, udah berapa orang udah tahallul. Kita udah nunggu di Marwah, antum masih bolak-balik saya lihat. Saya bilang kami baru putaran ketiga. Loh, wah nggak bener ini. Sa'inya nggak bener ini. Kok bisa putaran ketiga Ustaz? Gimana ceritanya? Dia katakan, kami sofa Marwah, sofa. Jadi sofa, marwah, sofa, 1. Jadi 14 kali dia putar. Dia mengira sofa marwah itu nanti balik ke sofa baru 1. Saya bilang la ilaha illallah. Pentingnya lah ilmu. Makanya saya lihat itu ibu-ibu kasihan, saya bilang ya Allah. Mestinya udah selesai nih. Tapi karena ustadznya gak ngerti, mutawifnya gak ngerti. Akhirnya kita udah selesai, dia belum selesai. Karena kalau dia sofa marwah sofa 1, itu berarti 14 kali putaran. Coba Pak, pentingnya ilmu. Nah, di marwah, di sofa marwah di sa'i kebalikan Pak. Di sofa marwah sebaliknya tidak ada syarat punya wudu. Jadi kalau buang angin di sana nggak apa-apa. Mau ke toilet terus nggak wudu, lanjut lagi sa'inya nggak apa-apa. Itu yang orang banyak nggak paham. Di tawaf aja wajib punya wudu. Sisanya tahallul gak wajib, sa'i gak wajib,
Ketika berihram pun nggak wajib punya wudhu. Ya kita berniat ihram dalam keadaan kita misalkan buang angin, tidak apa-apa. Yang penting sudah sholat 2 rakaat, kita mau berniat, tidak apa-apa. Mau batal, tidak apa-apa. Yang wajib punya wudhu itu cuma 1 Pak, tawaf saja. Tetapi memang lebih baiknya, lebih afdolnya, mudah-mudahan kita bisa ngejaga wudhu terus. Tapi kan kalau misalkan kodong orang, ibu-ibu, bapak-bapak, di sa'i itu kan kedinginan biasa orang. Ada yang buang angin, ada kalau mau dipaksa semua wudhu. Dan toilet jauh Pak, jauh sekali toilet itu. Kalau kita harus paksakan semua harus punya wudhu, wah subhanallah Pak. Bisa-bisa baru sofa, buang angin ke toilet lagi. Marwah lagi, buang angin ke toilet lagi. Coba Anda bisa bayangkan. Jadi luar biasanya orang susahnya. Jadi agama ini, agama yang sangat-sangat mudah, sangat-sangat ringan. Kalau dipelajari sesuai dengan tuntunan Nabi. Nah ini video 10 menit Pak. Semua isinya tentang tuntunan Nabi. Dari awal kita tawaf, dari awal kita berihram sampai akhir. Ya, oke kita putar. Ya putar Rick. Dikeraskan suaranya nak. Ya. Nah coba. Ya. Nah. Inilah Ka'bah Bapak Ibu sekalian. Oke. Oke, ini makam Ibrahim. Ya, nanti kita lihat. Oke, di pause dulu. Inilah ayat dasar. Wa atimul hajja wal umrata lillah. Coba dicari tadi kalimat wa atimul hajja wal umrata lillah. Nah, stop. Al-Baqarah 196. Oke. Sudah? Boleh dicatat. Al-Baqarah 196. Perintah haji dan umroh Allah itu apa sih? Al-Baqarah 196. Coba lihat ayatnya Bapak Ibu sekalian. Di sini dikatakan wa atimul hajja wal umrata lillah. Dikatakan kan kalau salat wa aqimus shalah, dirikan salat. Wa atuz zakah, tunaikan zakat. Salat didirikan, zakat ditunaikan. Tapi kalau haji apa? Wa atimmu, sempurnakan. Coba ditulis, sempurnakan hajimu dan umrohmu karena Allah. Al-Baqarah 196. Sempurnakan hajimu dan umrohmu karena Allah. Jadi setiap perintah pasti kalimat pertamanya penting. Tadi kau carikan di bahasa itu yang laser itu. Berikan Kak ya, ambil kongong di dompet mana? Yang tahu gitu. Nah, Logitech kalau ada. Jadi kalau haji umroh bukan dirikan, bukan laksanakan, bukan kerjakan. Jangan salah. Sempurnakan haji dan umroh karena Allah. Dari sini saja sudah dapat ilmu tuh. Kalau sholat disuruh apa? Dirikan. Kalau zakat tunaikan. Kalau haji umroh sempurnakan. Coba Bapak Ibu lihat ke depan. Kenapa Pak? Kata-kata depannya itu bukan kerjakan, tapi sempurnakan. Anda tahu apa yang mahal dari kata ini? Kalau dirikan. Kalau mohon maaf, ada orang kadang-kadang Pak, dia dirikan, dia sholat, tapi sering terlambat, sering apa? Berarti kan mohon maaf, dia mungkin termasuk orang yang sholat tapi mungkin lalai. Ada orang sholat tapi mohon maaf, pikirannya masih kemana-mana. Mungkin Allah tidak katakan sempurnakan sholatmu. Di situ ada tonji kodong orang yang mungkin mohon maaf, dari 1000 orang berjamaah di masjid, ketika ada 1 orang yang pikirannya kemana-mana, mungkin ada yang diterima oleh Allah karena dia berjamaah bersama orang-orang yang khusyuk. Bahkan mungkin sebaliknya Pak, 1000 orang 1 yang khusyuk. Itu kalau sholat ya, 1 yang khusyuk. Ketika 1000 orang ini 1 yang khusyuk berjamaah, bisa jadi 1 ini membuat 1000 yang lain diterima. Itu sholat. Oke? Sekarang lihat puasa. Ya, masing-masing disuruh kerjakan puasamu, dirikan sholatmu, kerjakan puasamu, tunaikan zakatmu. Kerjakan puasa. Masih ada orang mohon maaf, kadang-kadang puasa tapi mohon maaf,
Sholat masih sering telat. Dia puasa Ustadz, tapi nggak ngaji. Dia puasa Ustadz, tapi mohon maaf, masih gibah, masih gosip. Oke, itu kita serahkan urusan puasanya sama Allah. Diterima tidaknya dia dengan Allah. Bisa jadi dalam puasa itu dia kasih buka orang, buka puasanya orang. Bisa jadi gara-gara itu dosanya tadi yang siang yang dia gosipi orang, yang tidak sengaja dia ceritai orang, itu diampuni dengan itu. Kerjakan puasa. Dirikan sholat, kerjakan puasa, tunaikan zakat. Ini Pak kalau dalam bahasa Arab, perintah sekali kerjakan, sekali selesai. Saya ulangi, perintah dirikan sholat. Allahu Akbar. Yang sholatnya khusyuk dan sholatnya tidak khusyuk sama. Sama-sama sudah dirikan sholat. Betul tidak? Kerjakan puasa. Bangun semua sahur. Yang niatnya betul-betul mau diampuni dosa. Mau mendekatkan ini dengan orang yang sekedar. Tidak enak kalau tidak puasa. Satu rumah kak puasa semua. Ada kan orang yang begitu? Ada yang puasanya betul-betul. Ada yang main-main. Sama-sama sudah kerjakan puasa. Tunaikan zakat. Kemarin zakat fitrah. Ada yang keluarkan zakat fitrah. Betul-betul karena kewajiban, dia hitung baik-baik, berasnya dia cek baik-baik. Ada yang mohon maaf, yang penting sudah zakat. Semua perintahnya sekali loh. Kecuali haji umroh. Perintah wa atimmu, sempurnakan. Tahu apa makna dari sempurnakan Pak? Satu. Makna pertama dari kata sempurnakan, selalulah merasa di dalam hati kita bahwa kita khawatir haji-haji kita, umroh kita sebelumnya belum sempurna. Coba angkat tangan ya. Siapa yang udah pernah umroh Pak? Angkat tangan. Udah pernah umroh. Ibu udah umroh pertama. Ibu udah umroh. Belum umroh pertama. Berarti 2. Sudah umroh? Sudah umroh? Sudah umroh? Sudah umroh ya Pak? Berarti kalau sudah umroh, kalau umroh lagi, kadang-kadang ada haji yang beda. Ada haji yang rasa beda. Itu umroh. Haji apa lagi? Lebih-lebih lagi. Kadang-kadang ada orang sudah haji, dia bilang, wih kayaknya hajiku kemarin masih ada yang kurang. Kalau ada rezeki lagi berangkat lagi deh. Itu namanya sempurnakan. Makanya orang umroh Pak, dia harus untuk dirinya. Baru nanti kalau dia mau badal umroh, kita ada umroh kedua, boleh untuk orang lain. Tidak boleh badal umroh untuk orang tua yang sudah meninggal dulu, baru untuk diri, tidak boleh. Walaupun berkali-kali. Misal saya, bulan lalu saya umroh Ramadan. Sekarang umroh lagi. Sekarang saya umroh untuk siapa? Untuk diriku. Kenapa? Saya harus sempurnakan. Karena walaupun saya 100 kali umroh, 15.000 kali saya selalu perintah Allah sempurnakan. Artinya selalu pasti ada yang kurang. Dia itu coba kata-kata dirikan sholat, kerjakan puasa, tunaikan. Itu kan perihal sekali-sekali semua. Tapi kalau dia bilang sempurnakan, biar berkali-kali. Kayaknya tidak ada yang sempurna. Betul tidak Bapak Ibu? Mau berkali-kali berapa kali Dok kita umroh, kayaknya masih ada yang kurang, ya Bu ya, gitu. Nanti Ibu rasakan yang belum baru-baru umroh semua akan rasakan betapa kalau nanti umroh itu baru pulang sudah mau balik lagi. Iya, seandainya bukan karena pekerjaan mungkin udah pada pengen tinggal semua di sana. Cuma begitulah, Allah bikin rindu memang hambanya Pak. Inilah cara Allah membuat kita rindu untuk datang kembali ke sana, untuk kita menyempurnakan haji dan umroh. Makna pertama apa tadi? Kita selalu merasa kurang. Makna kedua, coba. Supaya setiap yang datang ke sini merasa bahwa dengan dirinya saja dia tidak akan mampu. Karena dia harus butuh pertolongan Allah. Inilah kata-kata sempurna. Maka mohon maaf ya, saya kasih cerita Anda. Demi Allah. Ada mungkin Dr. Fendi kenal. Prof. Irawan Yusuf kenal ya. Siloam. Murid saya juga beliau. Waktu istrinya sakit parah, Dokter Nini, saya yang sering doakan di tempat di Siloam di situ. Tahu nggak? Beliau pernah cerita sama saya silaturahim ke rumahnya Idul Fitri. Saya silaturahim sama Dokter Aziz yang ketua ID Makassar. Saya datang ke Prof. Irawan. Apa dia cerita? Ustadz bisa minta tolong. Saya bilang, apa minta tolongnya Dok? Prof. Dia bilang, Ustadz, ada dokter, profesor, tinggal di Perdos, Unas. Teman saya, tapi dia ada sebut nama. Teman saya, bujuk dia Ustadz untuk haji. Bujuk dia untuk umroh Ustadz. Saya bilang, kenapa Ustadz? Kaya, rumahnya besar, anaknya udah dokter-dokter juga semua, mobilnya tapi dia takut sekali berangkat haji.
Saya bilang, masa dok? Ada orang begitu? Dia bilang, iya Ustaz. Ada orang begitu. Dia minta tolong secara lisan supaya saya bujuk itu orang. Iya. Saya cuma tidak enak karena kan nanti takutnya terkesan dipaksa. Saya bilang, saya doakan saja Prof. Tidak enak kalau saya yang bujuk bagaimana. Ustaz, susah tolong orang begitu Ustaz. Iya dok. Saya bilang, takut saya kalau saya nasihati nanti dia tersinggung atau bagaimana. Jadi di pemahaman dia bahwa dia masih belum layak injak Ka'bah. Dia belum. Saya bilang, justru kalau Anda merasa punya banyak dosa, lihat Ka'bah supaya Anda diampuni dosa-dosa. Tak balik pemikirannya. Ada juga anak muda Pak. Dia datang ke saya. Dia WA dulu baru dia datang. Dia bilang, Ustaz, saya sebenarnya mau sekali umroh. Tapi ada dulu kayak biasanya pembicaranya orang-orang Bugis terdahulu. Dia bilang, kalau banyak dosamu, dibalas kau itu di situ. Pernah dengar gak? Inilah, aduh dok, ini Pak, kesesatan yang nyata ini pemikiran ini. Saya tidak tahu siapa yang mencetus ini. Justru sebaliknya, kalau kita banyak dosa ke sana, iya, supaya diampuni dosa-dosa. Dia bilang, saya takut sekali karena dulu di nenek-nenek saya dia bilang pernah begini, kalau kamu banyak dosa, dosamu ditampakkan nanti depan Ka'bah. Jadi dia takut sekali. Astagfirullah, ada. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu semua tidak benar. Jadi kita berangkat umroh untuk menyempurnakan. Dan ingat yang kedua, kita datang. Ya, makna yang kedua dari sempurnakan haji dan umroh. Karena sebenarnya yang menyempurnakan kita Pak, Allah. Kita punya uang. Tapi kalau sakit, punya kesehatan, punya uang. Tapi mohon maaf, ibunya lagi meninggal. Tidak berangkat juga. Banyak nih kejadian Pak. Ada lalu kejadian. Demi Allah, sudah mau bikin pesawat. Meninggal orang tuanya, balik. Dia bilang, tidak apa-apa hangus. Dia tanya saya konsultasi, Ustadz apa yang saya lakukan? Sudah di Jakarta ini orang, meninggal di Makassar. Mau terbang Pak ke Jeddah. 10 menit mami, boarding. Apa yang harus saya lakukan Ustadz? Saya bilang, tidak ada lebih berharga dari orang tua, pulang Ki. Saya bilang, bisa jadi umroh lain. Tapi ini tidak ada, ini memang takdir, belum dipanggil Allah ini. Dia bilang, bismillah Ustadz, ikhlas mak. Pulanglah kau dong, 10 menit mami Pak, langsung ganti gate. Cari pesawat Garuda yang terdekat, langsung berangkat, pulang. Nggak jadi, hangus semua, hotel hangus semua. Dia bilang, dia tanya saya, bagaimana Ustadz statusku? Saya bilang, tidak ada yang lebih berharga dari orang tua. Saya bilang, mau juga berangkat ke sana. Kita tidak balik ke orang tua. Kita tidak lihat orang tua. Kita tidak sholatkan. Kita tidak, rugi tak? Nah masih di sini. Sedangkan banyak saya bilang sama dia. Demi Allah saya bilang. Sedangkan lagi di Mekah ini. Meninggal orang tuanya. Saya antar pulang. Dia langsung beli tiket pulang. Sedangkan sudah di Mekah. Ketika ada orang tanya saya, Ustaz bagaimana saya? Saya pulang atau saya di sini berdoa? Saya bilang, ada rezeki, ada uang tak? Saya bilang, ada. Beli tiket, pulang Ki. Tidak akan rugi Ki. Percaya sama saya. Lihat wajahnya mama tak terakhir kali. Lihat wajahnya bapak tak terakhir kali. Ikut Ki kuburkan. Ikut pulang. Dia ikuti saran saya. Ambil pesawat terdekat saya bilang. Barang-barang tak apa oleh-oleh tak nanti saya bawa pulang. Pulang Ki duluan. Banyak Pak kejadian begitu. Ya. Sudah banyak sekali di umroh ini. Masya Allah. Ada juga jamaahku meninggal di Madinah. Ya Allah. Ya, macam-macam lah kejadian. Ada yang Masya Allah Pak. Setelah dia umroh dapat haji. Jadi dia umroh, setelah umroh sama kita ini, tiba-tiba bosnya lihat video-video, kan saya sering upload videonya di Instagram apa. Ini diumrohkan pegawai, dia pegawai Pak di salah satu perusahaan di Makassar. Kan dilihat videonya sama saya, baru dia menangis. Kodaro kan tadi ada video-video yang penggalan-penggalan tuh, kayak begitu saya upload di Instagramku, dilihat menangis. Langsung ditelepon sama bosnya, bilang kok urus hajimu tahun ini saya bayarkan. Langsung cash. Baru-baru sudah umroh. Mau pulang. Lagi dilihat videonya sama bosnya. Dia menangis berdoa begitu kan. Ada dia berdoa begini baru menetes air matanya. Ditelepon sama bosnya. Langsung dia datang sama saya. Ustadz dikasih ke haji lagi sama bosku. Saya bilang betulan Ki. Betulan Ustadz. Dia peluk Kak menangis. Coba bayangkan Pak. Macam-macam kejadian di sana. Ini kan tanah diberkahi Pak. Jadi unik kejadian-kejadiannya. Nah makanya kata-kata sempurnakan itu sebagai makna kedua, bahwa ketika Anda datang, itu tidak murni karena usaha kita. Tidak murni karena uang kita. Tidak murni karena kesehatan kita. Ada yang menyempurnakan. Siapa yang menyempurnakan Pak? Allah. Jadi kalau kita berangkat nanti ini, apakah murni karena kita? Bukan. Allah panggil Ki. Makanya kalimat talbiyah apa?
labbaik Allahumma labbaik. Ya Allah, saya datang memenuhi panggilanmu. Siapa yang panggil ki umroh? Allah. Kalau sampai ki di sana berarti nak panggil ki Allah. Oke? Ya. Satu lagi terakhir. Nah, baru satu ayat ini banyak yang dibahas. Iya. Harus begitu kalau ilmu. Iya. Apalagi makna yang terakhir, wa atimul hajja wal umrata lillah. Subhanallah. Makna yang ketiga, ketika Anda sudah selesai haji, ketika Anda sudah selesai umroh, jangan pernah merasa lebih baik dari orang lain. Karena takabur, sombong setelah berhaji dan umroh, itu berarti Anda tidak sedang berada pada posisi wa atimmu, sempurnakan. Karena orang Pak yang masih kata, kayaknya belum sempurna, jauh lebih baik daripada dia bilang, sudah mak haji 5 kali, sudah mak umroh 100. Ini tidak bisa ku hitung itu berapa ya ada lalu tuh jamaah, ya Allah. Astagfirullah. Tepuk jidat Kak selalu. Dia tawaf saya tegur. Karena biar tawaf Pak live. Biar tawaf begini. Masya Allah ya, lihat ya. Saya tegur di sana. Adalah kelompok skincare. Memang dia skincare. Nggak tahu gitu Erik ya. Satu rombongan. Dia Erik ini privat. Privat bulan September. Satu skincare Pak. Skincare semua. Jadi sedikit-sedikit. Saya bilang, kalau di tempat lain boleh. Tapi pas tawaf jangan kodong. Iya. Biar nih ada tim media. Ada di Ustadz yang foto. Kita jam begini. Baru apalagi kita kasih live. Deh astagfirullah. Nah kasih live lalu. Saya langsung bilang. Bu jangan begini Bu. Saya bilang. Itu karena khawatir. Kesempurnaannya tidak bisa disempurnakan karena apa? Karena merasa. Ternyata mau dipamerkan ke orang lain. Itu makna ketiga. Jadi jangan sombong. Makanya perintahnya sempurnakan. Supaya orang yang walaupun Anda tiap tahun haji, jangan sombong. Walaupun Anda tiap bulan berangkat umroh, jangan sombong. Karena sesungguhnya yang memanggil kita siapa? Allah. Itulah Pak sederhananya tentang Al-Baqarah 196. Ya sudah ngerti ya? Dirikan sholat wa aqimus sholah. Iya. Kerjakan puasa kutiba alaikumusiyam. Tunaikan zakat. Itu sekali-sekali semua. Tapi haji umroh wa atimmu. Apa arti wa atimmu tadi? Sempurnakan. Supaya apa tadi? Supaya tidak sombong. Supaya merasa bahwa kita bisa umroh, kita bisa haji. Bukan hanya karena kemampuan kita, tapi